Assalamualaikum, Sugeng Rawuh di channel YouTube Pandu Amarta. Dalam lanjutan kisah Pandu Wiratama berjudul Sesaji Terlarang di Pesarian Sepuh. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Satu Suro adalah malam pertama di dalam kalender Jawa, yaitu bulan Suro yang bertepatan 1 Muharram di bulan Hijriah. Dalam budaya Jawa, malam 1 Suro dipandang malam yang sunyi, sakral, dan penuh energi gaib, ketika batas antara alam manusia dan alam makhluk gaib sangatlah tipis. Di tengah hutan, ada sebuah pendopo yang sengaja dibuat. Di dalamnya ada seorang pemuda sedang duduk bersila. Dia melakukan sebuah meditasi untuk menenangkan pikirannya, mencari petunjuk untuk mendapatkan sebuah jawaban. Pemuda itu adalah Rama Amarta. Dia sudah bertahun-tahun tak pernah menyentuh tragedi gaib, dan kali ini dia harus kembali ke dunianya dahulu. Dia harus benar-benar menyelesaikan tugasnya. Sebelum malam 1 Suro, Rama bermeditasi untuk mencari petunjuk, dan sukmo Rama keluar dari raganya. Dia melakukan raga sukma dan menuju ke tempat yang jarang sekali didatangi oleh manusia. Rama sudah pernah datang ke tempat itu untuk menyelamatkan satu jasad anak kecil. Tetapi saat dia datang dengan bentuk raga sukma, tempat tersebut sangatlah berbeda sekali. Tempat itu dikelilingi dengan pohon pisang, kabut hitam memenuhinya, seolah energi gelap menguasai tempat tersebut. Setra Pagedangan, itu nama tempat ini. Pekuburan Pagedangan, ucap sosok buto yang menjadi teman Rama. Ada apa di tempat ini, Jagatpati? Tanya Rama. Tempat ini adalah tempat pesarian untuk makhluk terdahulu, makhluk yang hidup sebelum peradaban ada. Jelas Jagatpati. Maksudmu bangsa jin? Tanya Rama. Benar, mereka mati di tempat ini dan jiwa mereka masih menyimpan dendam yang besar. Kemudian setelah mendapat penjelasan dari Jagatpati, Rama kembali ke tubuhnya. Keesokan harinya, waktu berjalan sangatlah cepat. Tinggal beberapa menit lagi, waktu berganti malam. Rama sudah siap berangkat ke pendopo hutan. Rama pamit kepada ibu dan istrinya, tetapi anaknya Pandu Wiratama tidak kelihatan dari siang tadi. Dek, kemana Pandu? Tanya Rama. Mungkin masih di pendopo mas, bentar lagi pasti pulang, jawab Sukma. Ya udah, aku berangkat ya, ucap Rama. Sebelum dia benar-benar mendatangi kuburan kuno itu, Rama ke pendopo terlebih dahulu untuk berbicara dengan Jagatpati dan arwah Jaki. Sedangkan di pendopo sudah ada Pandu yang sedang berbicara dengan Jagatpati. Om Buto ini udah lama temenan sama bapakku ya? Dengan polos, Pandu bertanya kepada Jagatpati. Sudah bertahun-tahun kami berteman, Pandu. Hohohoho, jawab Jagatpati. Pandu boleh tanya Om Buto? Boleh. Mau bertanya apa kamu? Bapakku itu dulunya seperti apa Om Buto? Apa Om Buto mengetahui tentang bapakku? Tanya Pandu dengan polos. Tidak usah dijawab Jagatpati, biar aku sendiri yang menjawabnya, ucap Rama yang baru datang. Kemudian Rama duduk berhadapan dengan Pandu, dan dia mulai menceritakan sosok dirinya di beberapa tahun yang lalu. Bapak itu cuma manusia biasa seperti orang-orang pada umumnya. Tapi Tuhan memberi kelebihan yang berbeda daripada manusia lainnya. Dan tanpa kamu sadari, dirimu itu juga memiliki kelebihan itu, terang Rama. Maksudnya gimana Pak? Tanya Pandu. Suatu saat kamu akan mengerti yang Bapak maksud, kata Rama. Kamu sekarang pulang dulu, sebentar lagi akan gelap, nanti kamu dimarahi sama ibu, ucap Rama. Pandu pulang bareng Bapak saja. Bapak masih ada urusan yang harus diselesaikan, kata Rama. Bapak mau kembali ke kuburan kuno itu kan? Pandu ikut Bapak ya, rengek Pandu. Tidak, itu terlalu bahaya jika kamu ikut, Kamu pulang saja, larang Rama. Tapi Pandu kekeh ingin ikut dengan Rama. Rama sempat marah kepada anaknya itu. Pandu menolak tidak ingin pulang, dan akhirnya Jagatpati memberi solusi kepada Rama. Rama, biarkan saja Pandu ikut. Dia akan baik-baik saja. Hitung-hitung untuk mengetes mentalnya, ucap Jagatpati. Tapi dia masih terlalu kecil untuk urusan beginian, bantah Rama.
Mau sampai kapan kamu melarang Pandu? Apa menunggu kau mati? Ucap Jagatpati. Rama langsung terdiam. Dia berpikir sejenak, dan kemudian Rama mengizinkan Pandu untuk ikut dengannya datang ke kuburan kuno. Malam pun tiba. Malam 1 Suro sudah dimulai. Dengan sepeda motor andalan Rama, mereka berdua berangkat menuju ke suatu tempat yang sangat mengerikan itu. Dan saat malam itu suasananya begitu berbeda. Hawa dingin begitu terasa di tubuh manusia, ditambah aura mistis menghiasnya. Saat malam 1 Suro, kebanyakan orang-orang memanfaatkan untuk berdiam diri di rumah dan berdoa keselamatan kepada Tuhan. Tapi tidak dengan Rama dan Pandu. Mereka berdua malah mendatangi tempat yang sangat mengerikan dan dipenuhi dengan energi-energi gaib. Di setiap perjalanan menuju ke kuburan kuno itu, Pandu mendapatkan pemandangan yang belum pernah dia lihat. Pandu melihat di setiap pinggir jalan banyak sekali sosok-sosok makhluk gaib, mulai dari pocong, genderuwo, tuyul, kuntilanak, dan tubuh tanpa kepala. Meskipun beberapa hari lalu Pandu mendapatkan pengalaman pertama di kejadian luar nalar saat berkemah, tapi saat melihat sosok-sosok makhluk gaib yang begitu banyak, dia masih merasakan rasa takut. "Gimana? Apa yang kamu lihat?" tanya Rama. "Kenapa makhluk-makhluk itu muncul semuanya, Pak?" jawab Pandu ketakutan. "Kenapa memangnya? Apa kamu takut? Bukannya kamu sudah sering melihat mereka?" kata Rama. "Iya, Pak. Tapi kan cuma 1-2 aja. Kalau pemandangan seperti ini, Pandu belum menyelesaikan berbicaranya, tapi Rama sudah memotong perkataan Pandu. "Tanpa kamu sadari, kamu memiliki kelebihan itu, Le," kata Rama. "Memangnya kelebihan apa yang kumiliki, Pak?" "Melihat wujud mereka. Tidak semua orang bisa melihat makhluk-makhluk gaib," jelas Rama. "Sedangkan kamu sejak kecil sudah bisa melihat mereka," lanjutnya. Rama pun menghentikan sepeda motornya. "Kenapa berhenti di sini, Pak? Pandangan mereka semuanya tertuju pada kita, Pak," ucap Pandu panik. "Ayo, Pak, jalan lagi, Pak," rengeknya. "Sudah sampai di tempatnya, Le. Mau jalan kemana lagi?" kata Rama. "Pandu takut, Pak." "Akan tadi Bapak wes melarangmu ikut. Ini konsekuensinya. Sudah, gak usah takut dan jangan jauh-jauh dari Bapak." Mata Pandu melirik ke beberapa sosok yang sejak dari tadi mengawasinya, dan Rama melihat anak kecil berdiri di tengah pintu masuk kuburan kuno tersebut. Anak kecil itu adalah arwah Jaki yang menunggu kedatangan Rama. Tapi kali ini berbeda. Arwah Jaki berlagak sangat dingin, tak banyak berbicara, kepalanya mendongak menatap ke atas. "Kenapa kamu, Jaki?" tanya Rama. "Waktunya telah tiba. Ritual sesembahan itu sudah dimulai," ucap arwah Jaki. "Ayo, kita langsung ke sana saja," jawab Rama. "Tidak bisa, Pak. Tempat ini sudah dijaga sama sosok-sosok kuat." Rama melangkah dan melewati arwah Jaki, dan mulutnya bergeming lirih. Entah mantra apa yang dia ucapkan, tapi sekejap kabut hitam turun memenuhi seluruh kuburan kuno, dan di setiap sudut mulai terlihat sepasang mata yang menyala merah. "Pak, setan-setannya sudah pergi," ucap Pandu yang sudah tidak menemukan keberadaan setan-setan di jalan tadi. "Mereka tidak hilang, Le, tapi mereka bergabung di dalam sana," kata Rama. "Kalian berdua ikut masuk atau menunggu di sini?" tanya Rama. "Jangan masuk, Pak, bahaya," ucap arwah Jaki mencegah. "Akan lebih berbahaya jika tidak segera dihentikan," bantah Rama. Pandu yang mengikuti Rama dan dia berdiri di belakang bapaknya itu. Dia berucap sambil meraih tangan Rama. "Benar yang dikatakan Jaki, Pak. Pandu merasakan sangat mencekam di dalam sana," kata Pandu memohon dengan penuh keyakinan. Tapi Rama tetap melangkah memasuki kuburan kuno tersebut. Akhirnya Pandu dan arwah Jaki tetap juga mengikuti Rama di belakangnya. "Jaki, dengan kondisi seperti ini, apa kamu masih bisa menunjukkan tempat persembahan itu berada?" tanya Rama. "Bisa, Pak." "Baik, kalau gitu tunjukkan tempatnya." Tapi baru saja Rama masuk, ia sudah disambut oleh sosok nenek tua. Badannya sudah membungkuk dengan tongkat kayu untuk menantu butuannya itu. "Akhirnya teko awakmu, Le," ucap nenek itu. "Kamu sosok perempuan yang di sekolah kemarin?" kata Rama. "Bisa merasakan juga kamu ya. Padahal aku sudah merubah wujudku," balasnya. "Tidak usah banyak basa-basi.
Aku kesini untuk menyelamatkan seorang anak laki-laki yang sudah kalian bawa. Di mana dia? Ucap Rama dingin. Pandu dan arwah Jaki begitu merasa ketakutan. Mereka berdua bersembunyi di balik tubuh Rama. Sesekali Pandu mengintip. Jak, siapa nenek itu? Wajahnya mengerikan sekali, kata Pandu kepada arwah Jaki. Dia sosok yang menjaga di tempat ini. Namanya Mbok Kantil. Dia bisa merubah wujudnya dengan bentuk yang berbeda-beda, kata Jaki. Kemudian tanpa rasa gentar sedikit pun, Rama berkata, jika tidak kau kembalikan anak itu, jangan harap rencanamu akan berhasil, ancam Rama. Mbok Kantil tak menjawabnya. Dia seperti memberi kode, entah kepada siapa dia memberi kode itu. Tapi tidak berselang lama, mungkin sekitar 5 menitan, ada banyak intensitas yang mendekat kepada Rama, Pandu, dan arwah Jaki. Karena kabut hitam itu tak kunjung menghilang, Rama kembali mengucapkan salah satu mantra lagi dan angin tiba-tiba berembus kencang hingga menyapu bersih kabut hitam tersebut. Dengan pandangan yang jelas, Rama dan Pandu bisa melihat wujud mereka. Jumlah mereka tidak terlalu banyak, tapi terlihat lebih kuat daripada dengan sosok gaib biasanya. Di dekat Mbok Kantil ada sosok kuntilanak, tapi kuntilanak itu berwarna hitam. Bahkan sampai kulit tubuhnya berwarna hitam. Ada lagi di sampingnya, yaitu sosok pocong dengan kain kafan yang berwarna merah pekat. Mukanya terlihat sangat busuk. Terkadang ada belatung yang terjatuh dari mukanya itu. Di dekatnya ada lagi sosok hitam dengan mata merah menyala. Badannya dipenuhi bulu sampai ke muka-mukanya. Tapi sosok itu mengeluarkan bau dari tubuhnya yang sangat tidak sedap. Taringnya keluar dari mulutnya yang membuat bertambah mengerikan. Dan masih ada beberapa makhluk lain seperti wewe gombel, dan ada lagi sosok tubuhnya menjulang tinggi dengan tangan yang sangat panjang, tetapi badannya sangat kurus. Aku suka makanan anak kecil, ucap sosok berbulu. Aku juga suka jiwa manusia, sahut sosok yang tinggi itu. Diam, teriak Mbok Kantil. Aku merasakan ada kekuatan yang sangat besar di tubuh anak kecil itu. Jika aku bisa memakan jantungnya, kekuatanku akan sangat besar, lanjut Mbok Kantil. Mereka kesini untuk menggagalkan ritual Tuan Wiro. Tugas kalian mencegah mereka bagaimanapun caranya, kata Mbok Kantil. Kuntilanak hitam itu mulai mengincar Pandu karena tatapannya tak mau lepas dari Pandu. Melihat itu, Rama berusaha untuk tidak membuat Pandu tambah ketakutan. Ojo adu-adu teko bapak yo, ucap Rama sambil melayang kuntilanak itu menyeringai yang memperlihatkan gigi-gigi hitamnya, membuat penampilannya bertambah menyeramkan. Makhluk-makhluk itu tidak mengincar Rama sama sekali, hanya Pandu yang mereka tuju. Bahkan sosok yang tinggi berusaha menyingkirkan arwah Jaki. Saat kuntilanak itu sudah dekat dengan Rama dan Pandu, dia teriak sangat kencang yang membuat Pandu dan Rama langsung menutup telinganya dengan tangan. Tapi teriakan itu sangatlah panjang. Sambil berteriak, kuntilanak itu tangannya berusaha meraih tubuh Pandu. Dan Rama yang menyadari itu, sambil menahan rasa sakit di telinganya, Rama mengepalkan tangannya dengan energi penuh. Rama layangkan kepada kuntilanak itu dan telak mengenai leher kuntilanak tersebut. Seketika teriakannya berhenti. Dia terhuyung mundur ke belakang. Ayo ndang teriak lagi, ucap Rama. Kuntilanak hitam itu mencoba berteriak lagi, tapi hanya mulutnya saja yang bergerak. Suaranya tak keluar sama sekali. Raut wajahnya berubah. Kuntilanak hitam itu langsung kembali ke teman-temannya dengan cepat. Ayo, rasakno kowe. Saiki jenengmu tak ganti kuntilanak bisu, ucap Rama. Pak, kasihan dia, Pak. Kan kuntilanak identik dengan tertawanya. Kalau dia bisu gak bisa tertawa dong. Pamor kuntilanak akan jadi turun, Pak, kata Pandu. Biarin le, awang kita datang dengan niat baik malah dibeginikan kok, ucap Rama. Seharusnya itu ada tamu datang disambut, dibuatin minum, kan gitu, tambahnya. Tapi setelah kuntilanak itu mundur kembali, sekarang giliran sosok besar berbulu yang mulai maju mendekat. Seperti yang awal tadi melihat itu, Pandu ketakutan. Tapi rasa takut itu tidak bertahan lama karena Rama melawannya dengan hal yang aneh. Rama merogoh saku celananya dan dia mengeluarkan gunting yang agak besar.
Dengan nada yang sedikit serius, Rama berkata, "Berani melangkah lagi, 1 langkah saja, aku akan mencukur bulumu sampai habis," ucap Rama sambil menatap tajam kepada sosok itu. Anehnya, makhluk itu ketakutan dengan ancaman Rama. "Pak, Bapak sepertinya membuka tempat cukuran khusus barbershop. Untuk sosok seperti itu akan laris, Pak," kata Pandu. Susah le. Soalnya mereka itu nggak tahu keramas kok. Bulunya itu loh, gimbal. Susah kalau dipotong. Bikin cepat rusak alatnya, jawab Rama. Malam itu kuburan kuno yang seharusnya mencekam berubah menjadi begitu santai. Dan Pandu pun juga sudah tidak ketakutan lagi. Mbok Kantil begitu marah melihat anak buahnya dipecundangi oleh Rama. Dia melangkah dan mendekati sosok berbulu itu, lalu memukul kepalanya dengan tongkat kayunya sambil ngomel-ngomel. "Cuma digitukan aja kamu takut? Cepat maju bawa anak kecil itu kepadaku," bentak Mbok Kantil. Pak, Kunti-Kunti itu dimarahin sama ibunya ya," ucap Pandu pada Rama. Kemudian sosok berbulu itu tidak jadi kembali. Dia melanjutkan langkahnya, tapi tidak semudah itu. Dia belum sampai di tempat Pandu. Tiba-tiba Rama sudah di hadapan sosok berbulu. Rama langsung memegang kepalanya. Lalu muncul api hitam dari tangan Rama, dan dengan cepat seluruh tubuh sosok berbulu itu terbakar. "Api dari mana itu? Kenapa tiba-tiba membakar tubuh sosok itu?" geming Pandu. "Itu kekuatan milik Bapak Mundu," kata arwah Jaki. "Pak, cepat, ritualnya sudah mau dimulai," lanjut teriak arwah Jaki. Rama menoleh ke arah Pandu dan arwah Jaki, lalu memberi isyarat menganggukkan kepala. "Jagatpati!" Rama berteriak memanggil sahabat gaibnya. Dari arah belakang Pandu dan arwah Jaki muncullah sosok buto yang lebih mengerikan daripada makhluk-makhluk Mbok Kantil. "Lindungi Pandu dan arwah Jaki, aku akan masuk lebih ke dalam sana lagi," pesan Rama. "Tapi Pak, jika Bapak sendirian akan bahaya Pak," teriak Pandu mencoba mencegah bapaknya. "Jangan khawatirkan bapakmu ini. Sekarang tugasmu selesaikan di sini, hadapi sosok itu dan Mbok Kantil. Jika sudah selesai baru kau boleh mengkhawatirkanku," kata Rama. "Tapi Pak..." "Jangan mengkhawatirkan seorang Rama Amarta. Dia bukan manusia biasa," sahut Jagatpati dari arah belakang. Melihat kedatangan Jagatpati, Mbok Kantil gemetar. Dia tidak menyangka kalau sosok sekuat Jagatpati adalah teman dari Pandu. "Kamu sudah dilatih oleh Rama kan? Dan di sini adalah ujianmu. Hadapi sosok-sosok itu," ucap Jagatpati kemudian dia duduk. "Ujian maksudnya gimana Om Buto?" tanya Pandu. Tapi bukan jawaban yang dia dapat. Jagatpati mengeluarkan suara dengkuran yang lumayan keras. Pandu melihat Jagatpati yang tiba-tiba tertidur. Dia merasa kesal. "Gimana ini Jak? Aku tidak pernah melawan sosok setan-setan itu," tanya Pandu. "Kamu bisa doakan?" tanya arwah Jaki. "Bisa. Ya sudah, kamu bacakan aja ayat-ayat suci Ndu. Siapa tahu dengan ayat suci itu dia bisa kalah," kata arwah Jaki. Pandu memandangi satu persatu sosok-sosok itu. Lalu dia mulai bergeming membaca ayat-ayat suci dengan lirih. Tapi bacaan ayat suci Pandu tidak memberikan efek sama sekali. "Ayat-ayat itu memang benar-benar suci. Tapi itu tidak akan menyakiti kami jika yang membaca tidak bisa fokus dan dengan penuh keyakinan yang kuat," ucap sosok kunti hitam. "Gimana ini Jak?" tanya Pandu. Gimana ya Ndu? Aku juga nggak tahu lagi nih," kata arwah Jaki. Mbok Kantil menatap tajam kepada Pandu dan dia mulai mendekati. Saat sudah sangat dekat, Mbok Kantil menarik baju Pandu, membuat Pandu kembali ketakutan. Arwah Jaki tak tinggal diam. Dia membantu melepaskan tangan Mbok Kantil itu, tapi tongkat kayu Mbok Kantil dengan cepat melayang di kepala arwah Jaki. "Sakit loh Mbah, beraninya sama anak kecil," gerutu Jaki. "Ampun Mbah, ampun," teriak Pandu. "Bapakmu sangat tega meninggalkan anaknya di sini. Bahkan sosok butuh teman ayahmu itu malah tertidur pulas," kata Mbok Kantil dengan suara seraknya. "Mbah Wiro akan senang aku mendapatkan anak yang dia inginkan sejak lama," tambahnya. Mbok Kantil menyeret Pandu untuk masuk lebih dalam lagi. Tapi Pandu memberontak untuk lepas dari Mbok Kantil. Tapi tidak semudah itu, karena tenaga Mbok Kantil lebih kuat daripada tenaga Pandu. Tapi Jagatpati tiba-tiba membuka matanya hanya sebelah, dan dia melihat Pandu sedang berusaha untuk melepaskan cengkeraman dari Mbok Kantil. Dan Jagatpati mengeluarkan perkataan yang membuat Pandu kembali berpikir. "Tiap hari latihan kan?"
teriak Jagatpati. Pandu yang mendengar ucapan Jagatpati, dia langsung berpikir, gimana caranya untuk lepas dari cengkeraman Mbok Kantil? Pandu mulai menepis tangan Mbok Kantil dengan sangat kuat. Mbok Kantil bertambah murka. Tongkat kayu Mbok Kantil langsung melayang di punggung Pandu. Tongkat bukan sembarang tongkat. Kekuatan dari tongkat kayu itu sangat besar, dan di punggung Pandu yang terkena pukulan tongkat kayu itu mendapatkan luka yang memar membentuk seperti tongkat. Terus lawan, keluarkan yang sudah kau pelajari. Terdengar suara Jagatpati. Akhirnya Pandu mengeluarkan kemampuan bela dirinya. Pandu melawan Mbok Kantil dengan semangat dan serius. Ternyata melawan setan itu bisa menggunakan ilmu bela diri ya, geming Pandu. Kalau di dunia manusia tidak bisa, tapi kalau di alam gaib kamu bisa menggunakan ilmu bela dirimu, sahut Jagatpati. Mbok Kantil kewalahan menahan serangan-serangan dari Pandu. Dia sudah menguasai beberapa jurus yang diajari oleh Rama, tapi Mbok Kantil juga tidak bisa dianggap remeh. Meskipun dia sudah tua dan badannya yang bungkuk, pertahanannya masih sangat kuat, tapi Mbok Kantil hanya bertahan saja, tidak melakukan serangan balik, dan Mbok Kantil memilih untuk mundur dan meninggalkan Pandu. Woi, mau kemana mbah? Teriak Pandu. Mbok Kantil tak menjawabnya, dia tetap jalan menjauhi Pandu. Hawa dingin mulai menyentuh tubuh Rama yang sedang berjalan di tengah-tengah pemakaman. Sudah tidak ada kata mundur karena dia sudah hampir sampai ke tempat ritualnya. Rama berjalan dengan santai. Dia berpikir tidak ada halangan sama sekali. Kalau begini enak sekali, tidak ada hambatan, geming Rama. Tapi baru saja dia berucap seperti itu, dari kuburan tiba-tiba ada yang keluar. Makhluk-makhluk itu di mukanya penuh dengan borok. Mereka berusaha keluar dari dalam kubur. Darah manusia, darah, ucap sosok yang baru saja keluar dari dalam kubur. Rama mendekatinya karena yang keluar masih separuh badannya. Kemudian Rama mencoba mengajak bicara. Siapa namamu? Tanya Rama. Manusia, santapan yang lezat, jawabnya dengan masih berusaha keluar. Ini pasti ada yang mengendalikan mereka. Dan pasti ini semua Mbah Wiro yang melakukannya, kata Rama. Rama terus saja berjalan menghindari makhluk-makhluk yang berusaha keluar dari dalam tanah itu. Hingga tiba-tiba ada tangan yang memegang kaki Rama, hingga membuat Rama terjatuh. Makhluk tersebut memegang kaki Rama sangat kuat, karena kukunya yang lumayan panjang dan tajam, membuat kaki Rama terluka hingga mengeluarkan cairan merah segar. Ketika mencium bau darah, makhluk itu terlihat sangat senang. Darah, ucap sosok yang masih berusaha keluar dari tanah itu. Rama segera berusaha melepaskan diri dari genggaman itu. Semakin Rama berusaha melepaskannya, genggamannya itu semakin bertambah kuat, hingga sosok makhluk tersebut berhasil keluar dengan sempurna. Rama masih dengan posisi tergeletak. Makhluk itu dengan cepat menubruk Rama dan berusaha menggigit leher Rama. Dengan susah payah, Rama menahan kepala makhluk tersebut menggunakan kedua tangannya. Satu makhluk saja sangatlah kuat tenaganya. Hampir saja Rama terkena gigitan di lehernya. Tapi sebelum itu terjadi, Rama mendorong dan langsung menendang di bagian perutnya, dan makhluk tersebut terlempar. Rama segera berdiri lagi, tapi dia terkejut saat melihat makhluk-makhluk yang masih terus berusaha keluar dari dalam tanah tersebut. Gila, tempat macam apa ini? Satu sosok saja sangat kuat sekali, apalagi sebanyak ini, kata Rama. Mereka semua seperti prajurit-prajurit kerajaan, bukan makhluk biasa. Aku harus lebih hati-hati, lanjutnya. Luka di pergelangan kaki Rama mengalirkan darah terus-menerus, membuat sosok-sosok itu terpusat ke arah Rama. Dan Rama terus mengamati setiap makhluk yang ada. Dia merasa dirinya sedang terancam. Ada satu sosok yang gerak-geriknya ingin menyerang Rama. Tapi sebelum itu terjadi, Rama segera berlari untuk menghindari serangan dari makhluk-makhluk yang baru bangkit tersebut. Tapi meskipun lari, Rama lupa jika tempat itu adalah tempat pesarian atau pemakaman. Jadi tempat itu sudah dipenuhi dengan makhluk tersebut. Aku tidak menduga akan terjebak di tempat ini. Tak ada pilihan lagi selain melawannya, kata Rama sendiri. Saat itu Rama benar-benar terpojok. Dia sudah dikepung dengan makhluk kebangkitan itu. Darah.
Hanya kata-kata itu yang keluar dari setiap mulut mereka. Sepertinya mereka semua haus akan darah manusia. Rama menghela nafas panjang. Dia mulai serius untuk menghadapinya. Dan satu makhluk yang paling depan mengawali menyerang Rama. Tapi dengan telak, kepala makhluk itu langsung hancur ketika terkena pukulan dari Rama. Tapi yang lain tidak memperdulikan itu. Benar-benar seperti ada yang mengendalikan makhluk-makhluk itu. Tapi, saking banyaknya makhluk yang menyerang Rama dengan bersama-sama, Rama tidak bisa menahan semuanya. Dia terjatuh, dan semua makhluk yang baru bangkit itu mengerumuni Rama. Saat itu Rama sudah pasrah. Dia merasakan ada gigitan di lehernya dan bahkan seluruh tubuh. Rama mendapatkan gigitan dari makhluk-makhluk kebangkitan itu. Mata Rama sudah sayu. Dia sudah tidak kuat lagi. Setengah sadar, mulutnya berucap sendiri. Kiai geni ireng, geni petenggang nyimpen doyo, sinandi cahyamu, sumunar dayamu, datengo kanthi tentrem. Setelah dia membacakan mantra itu, pandangannya sudah mulai kabur. Tapi samar-samar Rama melihat ada sosok perempuan yang berjalan ke arahnya. Perempuan itu memakai baju kebaya dan dia membawa sebuah warangka keris. Rama tersenyum melihatnya, dan setelah itu pandangannya benar-benar gelap. Nyai Larasati, sosok Dewi penjaga air terjun, setelah mengemban tanggung jawab untuk menjaga keris geni ireng, secara tidak langsung dia terhubung dengan mantra yang Rama ucapkan tadi. Prajurit-prajurit bodoh, bisa-bisanya kalian takluk dengan seorang dukun bajingan itu, ucap Nyai Larasati. Menyingkir dari manusia itu sekarang juga, tambahnya. Tapi mereka tidak mau mendengarkan ucapan Nyai Larasati. Dengan terpaksa, Nyai Larasati mengeluarkan kekuatannya. Hanya dengan tiupan kecil, makhluk-makhluk yang mengerumuni Rama langsung terpental semuanya. Kenapa kau tidak menggunakan kekuatanmu, Rama? Geming Nyai Larasati. Seluruh tubuh Rama sudah berlumuran dengan darahnya. Luka-luka dari koyakan gigi makhluk-makhluk itu sangat begitu parah. Nyai Larasati menaruhkan warangka keris di atas tubuh Rama. Meskipun hanya warangkanya saja, tapi kekuatannya begitu besar. Dengan cepat, kekuatan warangka itu langsung menyelimuti di seluruh tubuh Rama. Dan luka-lukanya langsung mulai mengering dengan cepat. Cepat bangun, tugasmu belum selesai, kata Nyai Larasati. Ajaibnya, tiba-tiba mata Rama kembali terbuka, dan dia langsung berdiri lagi seperti tak terjadi apa-apa. Terima kasih, Nyai Larasati, kata Rama. Kau datang tepat waktu. Aku minta tolong untuk urus makhluk-makhluk itu. Aku akan pergi ke tempat persembahan, lanjutnya. Tenang saja Rama, pergilah, jawab Larasati. Baik, aku bawa rangka keris ini dulu, kata Rama, dan dia langsung meninggalkan Nyai Larasati. Yang tadinya dia tidak menemukan jalan, tapi kali ini Rama mendapati sebuah jalan setapak yang di pinggir jalan itu dipenuhi dengan sesajen. Dia yakin kalau jalan itu menuju ke tempat persembahan. Setiap jalan Rama mengobrak-abrik sesajen itu. Dia tidak rela jika sesajen dijadikan untuk sosok iblis jahat. Dan Rama mulai melihat ada pohon beringin besar. Dia pun segera mempercepat langkahnya. Tetapi saat pandangannya mulai melihat seluruhnya, Rama begitu merinding. Pemandangan yang sangat tidak lazim untuk dilihat. Pohon beringin yang biasanya dihiasi dengan akar-akar yang menggantung, tapi pohon itu dihiasi dengan mayat-mayat yang tergantung. Tidak hanya satu mayat, tetapi puluhan, bahkan mungkin ratusan mayat yang telah tergantung di pohon itu. Biadab, geram Rama. Mayat-mayat itu kondisinya sangat tidak wajar. Mereka tergantung dengan kondisi terbalik, dengan leher yang seperti disembelih. Rama benar-benar marah. Dia terus mendekat ke pohon tersebut, tapi belum sempat sampai di pohon beringin itu, Rama sudah dihentikan oleh seorang lelaki tua. Akhirnya kau datang juga, keturunan Amarta, ucap lelaki tua itu. Dasar dukun biadab. Kenapa kau marah? Mereka bukan saudaramu, jawabnya. Meskipun dia bukan saudaraku, tapi perbuatanmu itu sudah di luar batas, dukun bajingan, ucap Rama marah. Yang seharusnya marah adalah aku, karena leluhurmu dulu sudah menghancurkan kerajaan leluhurku, dan ini adalah salah satu caraku untuk balas dendam kepada Trah Amarta, ucap Mbah Wiro. Apa maksudmu, Mbah Wiro? Tanya Rama. Bayu Suryo Niskolo itu adalah leluhurku. Dia adalah seorang raja di zaman kerajaan dulu, dan leluhurmu yaitu Daryo Amarta telah membunuh Raja Bayu, dan hingga sekarang keturunan dari Raja Bayu Suryo Niskolo
menyimpan dendam kepada keturunan Amarta, ucapnya. Dan aku Wironiskolo, sebagai keturunan terakhir dari Raja Bayu, akan membinasakan seluruh trah Amarta, kata Mbah Wiro yang penuh dendam. Mbah Wiro mengeluarkan pusakanya. Keris dengan bilah warna merah dia pegang dengan erat. Mbah Wiro berdiri dengan gagah. Meskipun wajahnya sudah terlihat sangat tua, tapi aura keturunan raja masih sangat melekat di dirinya. Sekarang apa maumu Mbah Wiro? Tanya Rama. Demi dendamku terbalaskan, aku telah membangkitkan sosok raja di zaman pewayangan dulu. Dan kedatanganmu ke sini untuk menghentikanku, kan? Jawab Mbah Wiro. Tapi semua itu sudah terlambat, Rama. Ritual sesembahanku sudah selesai. Tinggal melakukan satu ritual lagi, dia akan bangkit. Lanjut Mbah Wiro. Tanpa Mbah Wiro sadari, hanya karena dendam, Mbah Wiro sudah membuat ancaman di dunia manusia. Dan pastinya banyak orang-orang yang tak bersalah menjadi korbannya. Kata Rama. Aku tidak peduli Rama, karena itu janji turun-temurun dari leluhurku, kata Mbah Wiro. Mbah Wiro berjalan mendekati salah satu tubuh yang tergantung di pohon beringin. Tubuh yang tergantung itu terlihat seperti tubuh anak kecil. Apa itu teman Pandu yang hilang kemarin? Ucap Rama dalam hati. Dan tanpa basa-basi, Mbah Wiro menyayatkan kerisnya di leher anak itu. Seketika darah segar melumuri keris Mbah Wiro. Kemudian keris Mbah Wiro menyala. Lalu dia mengangkat kerisnya di depan mukanya. Mulut Mbah Wiro berkomat kamit membacakan sebuah mantra. Rama hanya melihatnya saja. Tak lama dari itu, Rama merasa ada yang berbeda. Seperti ada energi yang muncul dari balik pohon beringin itu. Dan benar, muncullah sosok manusia yang sangat gagah perkasa. Tubuhnya dipenuhi aksesoris seperti raja. Lalu dia seperti mengamati sekeliling tempat itu. Siapa yang berani membangkitkanku? Ucapnya. Mbah Wiro langsung menunduk memberi hormat kepadanya. Dengan terbata-bata Mbah Wiro berucap, Hamba yang membangkitkan Anda, Tuan, kata Mbah Wiro. Ini Tuan pusaka Anda. Lanjut Mbah Wiro menyerahkan kerisnya kepada sosok raja itu. Keris Alengko Derjono? Dari mana kau mendapatkan keris ini? Tanya raja itu. Demi mendapatkan pusaka itu hamba rela menumbalkan manusia-manusia ini, Tuan, kata Mbah Wiro. Rama hanya terus memperhatikannya. Dia tidak bergeming sama sekali. Setelah raja itu menerima kerisnya dan melihat jasad-jasad manusia yang tergantung, wajahnya berubah. Bukannya senang, tetapi wajahnya menunjukkan geram dan marah melihatnya. Kau membangkitkanku dengan cara seperti ini? Sungguh biadab dirimu, ucap sosok raja itu. Dengan kuat, sosok raja itu mencekik leher Mbah Wiro. Tubuh Mbah Wiro diangkat tinggi-tinggi. Dan keris yang Mbah Wiro gunakan tadi dihunuskan oleh sosok raja itu, lalu menancap di dadanya sebelah kiri. Tak ada yang menolong Mbah Wiro. Dia terbunuh oleh sosok yang dia bangkitkan sendiri. Rama merasa merinding melihatnya. Tubuh Mbah Wiro dilempar begitu saja. Dan setelah membunuh Mbah Wiro, sosok raja itu mendapati Rama yang dari tadi menyaksikannya. Dia melangkah menghampiri Rama. Dengan respon yang cepat, Rama bersiap jika sosok itu akan melancarkan serangan. Kekuatan di tubuh Rama sudah Rama aktifkan. Tapi tiba-tiba, Bapak! Dari arah belakang ada yang memanggil Rama. Itu adalah Pandu. Jangan kesini, bahaya, jawab Rama. Siapa dirimu? Kenapa di tubuhmu mengalir kekuatan yang besar? Tanya raja itu. Dengan waspada, Rama menjawab dengan lantang. Raja Amarta, titisan dari Arjuna, jawab Rama. Pantas aku tidak asing dengan kekuatan itu dan warangka keris yang kau pegang, ucap sosok raja tersebut. Kalau begitu siapa Anda? Tanya Rama balik. Apa kau pernah mendengar tentang kerajaan Alengka? Jawab raja itu dengan pertanyaan. Pernah, kerajaan di zaman pembayangan, yang dimana kerajaan itu dipimpin oleh raja kejam, jawab Rama. Kejam? Ternyata diriku dikenal sebagai raja yang kejam. Baiklah, tidak apa-apa. Jika itu penilaian untukku, katanya. Apa Anda Raja Rahwana? Tanya Rama lagi. Benar, aku Rahwana. Saat Rama berbincang dengan Raja Rahwana, tiba-tiba Jagatpati datang dan langsung menunduk di hadapan Raja Rahwana. Tuan, hormat dari hamba, ucap Jagatpati.
Jagatpati, kenapa kau menunduk kepadanya? Tanya Rama. Giri Manggala, hah? Apa kabar dirimu? Tanya Raja Rahwana. Seperti yang Anda lihat, Tuan, jawab Jagatpati. Tanpa Rama sadari, sosok Buto yang selama ini menjadi temannya adalah salah satu pasukan dari kerajaan Rahwana yang dulu namanya adalah Giri Manggala. Dan setelah dia keluar dari kerajaan Alengka, Giri Manggala merubah namanya menjadi Jagatpati. Siapa anak kecil itu? Tanya Raja Rahwana lagi. Dia anakku, jangan sakiti dia, jawab Rama. Suruh dia kemari. Pandu, panggil Jagatpati. Dengan rasa takut, Pandu melangkah mendekati Jagatpati. Dan Pandu berdiri di hadapan Raja Rahwana. Anak ini hampir sama denganmu, Rama. Dia akan menjadi lelaki yang kuat dan bertanggung jawab. Bahkan dia memiliki sifat yang sangat tulus, kata Raja Rahwana. Siapa namamu? Tanya Raja Rahwana kepada Pandu. Pandu Wiratama, jawab Pandu polos. Pejamkan matamu. Raja Rahwana menaruh kerisnya di depan dada Pandu. Dan dalam sekejap, keris itu menghilang. Sekarang kerisku berada di dalam tubuhmu. Suatu saat keris itu akan menjadi pusakamu, karena tidak mungkin di kerajaanku ada dua keris Alengka Durjono, ucap Raja Rahwana. Dan kau Giri Manggala, jaga keluarga ini, keluarga dari keturunan Amarta ini, seperti kau menjaga kerajaanku. Lanjutnya, waktuku tidak banyak dan aku harus kembali ke kerajaanku. Lalu setelah itu dia kembali menuju ke balik pohon beringin itu dan dia menghilang begitu saja. Tak berselang lama, Rama mendatangi di balik pohon beringin tersebut dan Rama menemukan sebuah altar batu yang di atasnya terdapat tubuh anak laki-laki yang dikelilingi sesajen. Saat ditanyakan kepada Pandu, ternyata benar itu adalah temannya. Rama dan Pandu segera membawanya pulang sebelum matahari terbit. Selesai. Demikianlah sebuah kisah lanjutan dari Pandu Amarta. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Pamit dulu, wassalamualaikum.